saya Iqbal Abdul Rahman Syam dari kelompok 2. Saya Nabila Jalagamar dari kelompok 2. Nama saya Ihsan Fasiulisan dari kelompok 2. Marhaban, ismi Asia wa ana fi majmu'ah tsaniyah. Nama saya Iskamila dari kelompok 2. Bikin kapal ya? Perkenalkan, nama saya Alfabria dari kelompok 2. Bagaimana sih sejarah tradisi Nadran itu? Tradisi Nadran berakar dari budaya masyarakat pesisir Jawa yang memandukan kepercayaan lokal Hindu-Buddha dan Islam. Pada masa sebelum Islam, masyarakat pesisir percaya bahwa laut adalah tempat bersemayamnya roh dan atau dewa, seperti dewa Baruna dalam tradisi Hindu-Buddha. Laut dianggap sakral sehingga mereka melakukan persembahan berupa sesajen untuk memohon perlindungan dan kelimpahan hasil laut. Ritual ini juga mencerminkan penghormatan kepada alam sebagai sumber kehidupan. Ketika Islam mulai masuk ke pesisir Jawa pada abad ke-15, tradisi ini mengalami transformasi. Para ulama seperti Sunan Gunung Jati di Cirebon mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal. Persembahan dan mantra diganti dengan doa, tahlil, dan sedekah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual melarung sesajen ke laut tetap dipertahankan sebagai simbol penghormatan terhadap laut, namun maknanya bergeser ke arah spiritual Islami. Nadran kemudian berkembang menjadi tradisi besar yang tidak hanya bersifat religius tapi juga budaya. Dengan tambahan elemen seperti perahu hias, arak-arakan, dan seni tradisional, Nadran menjadi momentum untuk mempererat solidaritas masyarakat sekaligus melestarikan budaya lokal tanpa melupakan akar tradisinya sebagai bentuk rasa syukur dan harmoni dengan alam. Apa sih itu Nadran? Kata Nadran adalah berasal dari bahasa Arab, nadar, yang artinya menepati janji. Nadran disebut juga buang saji atau labu saji. Pengertian nadran itu sendiri yaitu tradisi yang dilakukan masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir laut atau disebut juga pesta laut atau sedekah laut. Ucapan rasa bersyukurnya para nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berlimpahnya hasil laut dan rezeki yang mereka peroleh. Nadran itu diadakan setiap 1 tahun sekali, tetapi bulannya tidak menentu, tergantung kesepakatan para nelayan. Nah, selanjutnya saya, yaitu Iqbal Abdul Rahman Syam, akan menjelaskan tata cara pelaksanaan dari kebudayaan Cirebon, yaitu tradisi Nadran. Nadran biasanya diawali dengan pemotongan kepala kerbau. Setelah dilakukan pemotongan kepala kerbau, kemudian kepala kerbau dibalut dengan kain putih. Sebelum ditenggelamkan kepala kerbau, diadani terlebih dahulu bersamaan sesajen yang lainnya. Dilarungkan. Sesajen ini yang disebut dengan ancak, yang berupa anjungan yang di dalamnya berisi kepala kerbau, buah-buahan, makanan khas, jajanan pasar, dan lain sebagainya. Sebelum dilepaskan di laut, ancak terlebih dahulu diarak dengan diiringi berbagai seni tradisional seperti tarling, ogok-ogok, dan juga genjring. Nadran itu sendiri diadakan selama
3 hari dan diadakan seni hiburan seperti wayang kulit. Tujuan dan manfaat dari Nadran itu tuh sangat banyak. Yang pertama, satu, untuk meningkatkan persaudaraan antar warga desa yang selama ini warga yang tinggal di pesisir pantai itu dikenal mempunyai watak yang sangat keras. Selain itu juga, Nadran sendiri itu tuh memiliki filosofi yang berakar dari keyakinan keagamaan dan nilai-nilai budaya, baik itu budaya lokal yang dianut oleh masyarakat sekitar pesisir pantai tersebut. Sebagai salah satu cara bagaimana sih masyarakat nelayan itu untuk mengekspresikan rasa syukur mereka pada Sang Maha Pencipta atas tangkapan mereka peroleh serta pemohonan keselamatan dalam mencari nafkah di laut. يعتبر تقليد زفاف قصب السكر رمزة لفرحة للناس لترحيب قدوم موسم الطحن. عروس قصب السكر ينشأ هذا التقليد من مصطلح السنداوي غرس القصب. تم تنفيذ هذا التقليد عندما بدأ مصنع السكر في دمج تقليد طحن قصب السكر عند حصاد قصب السكر المزارعون والموظفون المصنع. يقام حفل زفاف قصب السكر مرة واحدة في العام. في هذا التقليد هناك حفل مقدس يسمى ببابا كان مأخوذ من كلمة بالا يارا كان وهو مصطلح سنداوي ببالا وباتور والذي يعني الصديق، بينما كيكاران سعيد ومزدحم، ثم يتم اختصار المصطلح لكاتشارانا إلى بالا كاتشاران الذي يتم تفسيره بعيد الشكر وعرس قصب السكر. Pengantin tebu merupakan tradisi yang biasa dilakukan dalam masyarakat Jawa, khususnya di beberapa daerah di Indonesia, seperti dalam upacara memulai musim giling tebu di pabrik gula. Tradisi ini melibatkan simbolisasi tebu sebagai pengantin untuk memohon kelancaran, keselamatan, dan keberkahan. Berikut tata cara pelaksanaan tebu secara umum. Yang pertama adalah persiapan pemilihan tebu. 2 batang tebu yang besar, lurus, dan berkualitas baik dipilih untuk dijadikan pengantin. Terus ada hiasan. Hiasan ini tebu dihias dengan kain atau janur kuning, bunga, dan aksesoris tradisional yang melambangkan pengantin. Terus ada tempat pelaksanaan. Biasanya dilakukan di area pabrik gula atau ladang tebu. Doa dan sesaji. Dipersiapkan aneka sesaji seperti tumpeng, bunga, dupa, dan makanan tradisional. Yang kedua ada upacara awal, yaitu yang pertama penggiringan tebu. Kedua batang tebu yang telah dihias diarak seperti pengantin menuju lokasi upacara. Penggiring sering mengenakan pakaian tradisional. Terus ada musik tradisional diiringi gamelan atau musik tradisional yang menambah suasana sakral. Terus ada juga penyambutan. Tebu pengantin disambut oleh pemimpin upacara. Terus yang langkah ketiga itu ada proses ritual, yaitu pemberkatan. Pemimpin adat atau dukun memimpin upacara dengan membaca doa dan mantra untuk memberkati tebu. Terus selanjutnya ada penggabungan tebu. Kedua batang tebu diikat bersama melambangkan kesatuan dan harmoni. Terus ada simbolisasi pernikahan. Dilakukan simbolisasi upacara pernikahan seperti memasangkan hiasan, membaca doa, masang hiasan di kedua tebu atau memberikan persembahan. Terus yang terakhir adalah penutup, doa bersama. Semua peserta upacara memanjatkan doa agar musim giling tebu berjalan lancar dan hasil panen melimpah. Terus ada pemotongan tebu sebagai simbol dimulainya proses penggilingan tebu di pabrik. Terus ada pembagian sesaji, makanan dan sesaji dibagikan kepada para peserta sebagai bentuk syukur. Terus ada maknanya. Makna tradisi ini adalah cukup sekian.